Analisa selanjutnya, yakni adalah analisa industri atau target market. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui secara keseluruhan eh, apakah sebenarnya daya tarik dari industri serta daya tarik dari market yang disasar pada bisnis yang kita usulkan. Uh, Industri yang dimaksudkan di sini adalah industri dalam konteks sekelompok industri ya yang relevan, artinya sama-sama memproduksi produk atau layanan yang mirip. Sementara yang dimaksud dengan target market ini adalah ya populasi market secara keseluruhan, namun dalam konteks yang sangat sempit yang nanti menjadi target untuk pengguna atau market dari yang kita sasar. Ada dua hal, yakni ada daya tarik industri dan daya tarik market yang disasar ya. Ada dua poin ini utamanya. Untuk daya tarik industri, ya secara umum industri itu memiliki sejumlah point of interest ya, daya tarik yang berbeda-beda. Nanti bisa kita lihat di slide berikutnya. Namun secara umum, hal yang perlu kita pastikan adalah tingkatan di mana apapun daya tarik itu ya, yang pasti lingkungan serta tren bisnis itu sejalan dengan daya tarik yang kita tawarkan. Jadi kita mencoba untuk tidak berbalik arah ya, jadi melawan tren. Sebagai contoh misalnya saat ini misalnya konteks payment itu sekarang tren pembayaran sudah mulai mengarah ke apa? Ke cashless ya. Jadi tidak lagi menggunakan uang fisik tapi menggunakan konteks uang digital. Nah, tentunya kalau kita mengusulkan sebuah proses bisnis dan proses bisnis itu dalam prosesnya itu menggunakan payment model cashless, tentunya bisa dikatakan bahwa sejalan dengan tren yang ada. Namun demikian kalau payment yang kita gunakan misalnya adalah payment yang masih mengutamakan cash ya berarti sudah berbalik arah kita menghindari tren yang sedang ada saat ini. Oke. Nah, ini sejumlah hal yang bisa menjadi point of interest dari sebuah industri atau daya tarik industri ya. Jadi mungkin faktor usia dari industri itu, kemudian lingkup siklusnya, kemudian ada tren yang menunjukkan bahwa industri ini sedang dalam posisi berkembang, bukan justru malah dalam posisi semakin meredup ya. Kemudian memiliki potensi untuk memberikan keuntungan yang high ya. Jadi memiliki profit yang cukup tinggi. Kemudian juga mungkin tidak menggunakan bahan-bahan mentah yang klasik ya, yang seperti minyak, tepung itu enggak, tetapi mungkin menggunakan tren tadi ya yang mendukung pada environmental trend maupun industrial trend. Jadi sebagaimana kita ketahui, penggunaan gasolin kan semakin tidak disarankan ya. Jadi menggunakan bahan bakar yang memungkinkan menghasilkan energi yang selalu terbarukan. Ya, sementara itu untuk daya tarik market ini merupakan hal yang cukup complicated ya. Jadi tantangannya adalah mencoba mengidentifikasi pasar yang sekiranya memang masih besar, jadi potensi pasarnya besar, tetapi pemain di dalamnya itu cenderung mungkin masih beberapa saja. Jadi mungkin kita hindari untuk main di bidang-bidang yang kompetitornya sudah semakin banyak ya. Jadi kalau sudah seperti ini menunjukkan bahwa ini sudah eksis lumayan lama ini. Jadi kalau propose bisnis dalam konteks hal yang baru tentunya pasar masih besar tapi pemainnya hanya beberapa saja. Ya, untuk mengetahui ini memang agak sulit ya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya.
survei, observasi itu pasti, tetapi beberapa hal yang lain yang mungkin lebih smart perlu kita lakukan untuk mengetahui kira-kira daya tarik market kita itu seberapa besar. Analisa selanjutnya yakni terkait dengan analisa kelayakan organisasional. Tujuan dari analisa ini adalah untuk mengetahui apakah bisnis yang kita luncurkan nanti atau yang kita launch nanti memiliki keahlian manajemen, kemudian kompetensi organisasi, serta sejumlah sumber-sumber daya penting yang sekiranya akan mendukung pada suksesnya launching bisnis kita nanti. Perlu diketahui bahwa resource yang dimaksud di sini adalah resource selain resource finansial. Jadi bagaimana detailnya? Kita lihat. Ada dua hal yang menjadi consideration untuk analisa kelayakan organisasi, yakni kecakapan manajemen serta ketersediaan resource. Oke, apa yang dimaksud dengan kecakapan manajemen? Ya, dalam konteks ini, kecakapan manajemen ini diartikan dengan tim kita ini cukup memiliki kemampuan dalam mengelola atau memanage perusahaan atau memanage usaha itu nanti tidak dalam konteks hanya hard skill saja ya. Jadi tidak hanya mengutamakan hard skill, tetapi kita pastikan bahwa saat proses bisnis nanti dijalankan itu ada passion ya, ada passion yang juga terlibat di dalam proses bisnis yang memungkinkan peluang suksesnya bisnis menjadi lebih besar. Ya, dua aspek penting ya terkait dengan kecakapan dalam manajemen ini. Yang pertama adalah usaha atau passion dari si pemilik bisnis ya atau entrepreneur itu untuk mendapatkan tim yang cukup kompeten ya pada bisnis yang kita usulkan. Nah, selain itu juga menjadi hal yang sangat penting, yakni adalah saat menemukan atau saat mencari tim tersebut, itu tentunya adalah tim yang memang memiliki passion, yang memahami market, yang mengetahui seluk-beluk mengenai produk tersebut, kemudian mengetahui kompetitornya, segala hal berkaitan dengan core business atau layanan yang hendak kita launch. Ya, bukan berarti totally semua kemampuan dipahami, tidak. Yang ditekankan di sini adalah kemampuan manajerial yang diharapkan bukan hanya manajerial dalam konteks hard skill, tetapi manajerial yang juga dituntut dengan pemahaman terhadap core product yang ditawarkan. Nah, poin yang kedua, yakni ketersediaan sumber daya. Ya, ketersediaan sumber daya ini menjadi hal yang sangat penting juga ya. Nah, untuk memastikan seberapa siapkah kita terkait dengan resource yang tersedia, itu ada baiknya seorang entrepreneur itu bisa membuat list atau daftar antara paling tidak 6 sampai 12 critical resource ya, tetapi non finansial yang akan sangat dibutuhkan dalam proses bisnis tersebut. Jika perusahaan bisa menyediakan atau memastikan ketersediaan dari resource tersebut, maka berarti peluang sukses bisa dipertahankan. Ya. Namun apabila critical resource itu tidak tersedia ya pada bagian tertentu, it may be impractical, jadi akan menjadi kesulitan untuk melanjutkan proses bisnis atau ide bisnis yang hendak kita implementasikan. Oke, nah apa saja misalnya list-list yang bisa kita create? Ini beberapa contoh.
contoh resource yang dibutuhkan yang pasti harus ada, yakni mungkin ruang kantor yang memadai, ruang lab, mungkin ruang proses produksi, atau mungkin ruangan yang dipakai nanti untuk memperkenalkan atau membuka bisnis itu sendiri. Ketersediaan kontrak ya, jadi sudah ada potensi customer yang bisa kita pastikan akan melakukan kontrak terhadap produk kita. Kemudian kita punya orang-orang manajemen, ya, orang-orang kunci di manajemen, tidak cuma sekarang ya, tetapi juga ke depannya nanti. Kemudian support personel, jadi orang-orang yang nanti akan membantu proses bisnis secara operasionalnya, serta kemampuan misalnya untuk mengelola atau mengurus ini intellectual property ya, atau HAKI. Ini sebagai usaha untuk memproteksi ide bisnis kita. Oke. Dan ability to form favorable business partnership. Jadi ini semacam mampu melakukan hal-hal yang memungkinkan partner bisnis itu menjadi partner bisnis yang kolega yang setia. Ya, ini beberapa contoh resource sufficiency yang harus disediakan sebagai penunjang analisis kelayakan secara organisasi. Oke, analisa terakhir yakni adalah analisis kelayakan finansial. Oke, walaupun secara deskripsi disebutkan sebagai analisis keuangan, namun demikian bukanlah analisis keuangan secara menyeluruh. Namun demikian cukup melakukan preliminary financial assessment, jadi analisis awal saja. Ada 3 komponen dalam financial feasibility analysis, meliputi total startup cash needed, kemudian financial performance of similar business, dan yang terakhir, overall financial attractiveness of proposed venture. Total startup cash needed ini merupakan total biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan pertama kali proses produksi hingga menghasilkan sebuah penjualan. Ya, secara umum ini merupakan anggaran nyata ya, real budget yang harus disiapkan untuk bisa menghasilkan produk sehingga mendatangkan keuntungan. Ya, secara umum ini mungkin modal awal yang bisa digunakan untuk menghasilkan produk hingga menjual produk tersebut. Kemudian perlu juga kita melakukan semacam estimasi berkenaan dengan performa finansial secara keseluruhan. Namun, sebagaimana kita ketahui, jika bisnis ini baru saja merangkak, tentunya akan sulit untuk mengestimasi pembiayaan apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana performanya. Untuk itu, maka bisa dilakukan dengan cara membandingkan dengan sejumlah bisnis yang sudah lebih mapan, yang kebetulan bergerak di bidang yang sama, ya, similar area. Ya, secara umum memang apa yang dibutuhkan tentunya adalah tindakan untuk melakukan identifikasi ya, melalui laporan-laporan keuangan yang kadang-kadang bisa kita dapatkan secara free, atau ada beberapa juga lembaga yang menyediakan laporan keuangan dari sejumlah perusahaan-perusahaan, tinggal kita pilih saja nanti yang sekiranya sesuai atau relevan dengan bisnis kita. Kemudian kita akan membayarkan sejumlah biaya untuk mendapatkan laporan keuangan secara lengkap. Ya, secara umum ini merupakan analisis keuangan untuk mengetahui proses bisnis berjalan itu nanti seperti apa performa keuangannya. Dan yang terakhir, tidak kalah penting adalah daya tarik finansial secara keseluruhan dari bisnis yang digeluti. Ya, secara umum inilah beberapa analisis yang harus kita lakukan berkenaan dengan ide bisnis yang hendak diimplementasikan dalam sebuah produk atau layanan yang
siap untuk di offering ke pengguna. Oke, selanjutnya mungkin diskusi bisa kita lanjutkan pada forum diskusi di Kulino.